Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Saya yang bernama Nur Afni dari kelas 3D akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa Turki Utsmani yang dibimbing oleh dosen kita Bapak Mursal MPDI. Perkembangan pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani. Setelah Mesir jatuh di bawah kekuasaan Utsmaniyah Turki, lalu Sultan Salim memerintahkan supaya kitab-kitab di perpustakaan dan barang-barang yang berharga di Mesir dipindahkan ke Istanbul. Anak-anak Sultan Mamluk, ulama-ulama, pembesar-pembesar yang berpengaruh di Mesir, semuanya dibuang ke Istanbul setelah mengundurkan diri sebagai khalifah dan menyerahkan pangkat khalifah itu kepada Sultan Turki. Dengan berpindahnya ulama-ulama dan kitab-kitab perpustakaan dari Mesir ke Istanbul, maka Mesir menjadi mundur dalam ilmu pengetahuan dan pusat pendidikan berpindah ke Istanbul. Tempat kedudukan Sultan dan Khalifah Istanbul lah yang menjadi pusat pendidikan dan kebudayaan saat itu. Selain itu, Sultan Salim mengumpulkan kepala-kepala perusahaan yang termasyhur di Mesir berjumlah kurang lebih 1.000 orang. Mereka semua dipindahkan ke Istanbul. Mereka terpaksa ditutup. Itulah salah satu sebab mundurnya perusahaan di Mesir pada masa Turki Utsmani. Pada masa Utsmaniyah Turki, pendidikan dan pengajaran mengalami kemunduran, terutama di wilayah-wilayah seperti Mesir, Baghdad, dan lain-lainnya. Dan orang yang mula-mula mendirikan madrasah pada masa Utsmaniyah Turki ialah Sultan Orkan, wafat pada tahun 761 Hijriah atau 1359 Masehi. Kemudian diikuti oleh sultan-sultan keluarga Utsmaniyah dengan mendirikan madrasah-madrasah yang didirikan oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sultan-sultan pada masa Utsmaniyah banyak mendirikan masjid-masjid dan madrasah-madrasah terutama di Istanbul dan Mesir. Tetapi tingkat pendidikan itu tidak mengalami perbaikan dan kemajuan sedikit pun. Tiap-tiap orang bebas membaca dan mempelajari isi kitab itu. Bahkan banyak para ulama, guru-guru, ahli sejarah dan ahli syair pada masa itu. Tetapi mereka itu hanya mempelajari kaedah-kaedah ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab, serta sedikit ilmu berhitung untuk membagi harta warisan dan ilmu mikot untuk mengetahui waktu sholat. Mereka tidak terpengaruh oleh pergerakan ilmiah di Eropa dan tidak mau pula mengikuti jejak zaman kemajuan Islam pada masa Harun ar-Rasyid dan masa Al-Ma'mun, yaitu masa keemasan dalam sejarah Islam. Demikianlah keadaan pendidikan dan pengajaran pada masa Utsmaniyah Turki sampai jatuhnya Sultan Khalifah yang terakhir tahun 1924 Masehi. Dan pada masa ini berkembang pula ajaran-ajaran tarekat yang paling besar, yakni tarekat Al-Bektashi dan Al-Maulawi. Kedua tarekat ini mempunyai pengaruh pada wilayah yang berbeda. Tarekat Al-Bektashi sangat berpengaruh di kalangan tentara Yenisari, sementara Al-Maulawi berpengaruh besar di kalangan penguasa. Madrasah-madrasah yang berkembang pada waktu itu diwarnai dengan kegiatan-kegiatan sufi. Kemudian madrasah-madrasah berkembang menjadi zawiyah-zawiyah untuk mengadakan kegiatan riyadhah. Kegiatan riyadhah yaitu merintis jalan menuju Tuhan di bawah bimbingan otoritas guru-guru sufi. Pada masa ini lapangan ilmu pengetahuan menyempit. Madrasah adalah salah satunya lembaga pendidikan umum. Di dalamnya hanya diajarkan pendidikan agama. Maka pada abad pertengahan ini pendidikan Islam sangat mempengaruhi kemunduran. Pada masa Sultan Mehmed
5. Bersama parlemennya mengadakan pembaharuan di berbagai bidang seperti administrasi, transportasi, dan pendidikan yang mendapat perhatian khusus sehingga pada masa ini lahir pendidikan dasar dan menengah. Hal ini dimaksudkan untuk mengisi kebutuhan guru. Yang pertama, lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, kurikulum dan metode pendidikan Islam. Yang ketiga, sistem pengajaran di Turki. Sistem pengajaran pada masa Turki seperti yang telah dijelaskan di atas, yaitu dengan cara menghafal matan-matan seperti menghafal matan Al-Jurmiyah, matan Takrib, matan Alfiyah, matan Sullan, dan lain-lain. Dan yang keempat, usaha-usaha pendidikan yang dilakukan oleh Daulah Turki Utsmani. Dan yang kelima, perpustakaan. Dan yang keenam, ulama-ulama pada masa Turki Utsmani. Adapun ulama-ulama yang termasyhur pada masa Turki Utsmani diantaranya yaitu Syekh Al-Hasan Ali Ahmad Asy-Syafi'i yang dimasyhurkan dengan Al-Madabihi, Jam'ul Jawami, dan Syarah Al-Jurmiyah. Dan yang kedua, Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan yang ketiga, Samsuddin Ramali, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, kerajaan Turki Utsmani merupakan kerajaan yang dipimpin oleh 40 sultan pada abad pertengahan, memang masa yang paling bersejarah bagi bangsa Arab, bahkan kemunduran bagi bangsa Barat dalam segi pandang kerajaan. Kekuasaan wilayah adalah terpenting. Turki Utsmani yang memimpin selama kurang lebih 6 abad memberikan bukti kejayaan sampai ke Eropa. Akan tetapi dari stagnanisasi bangsa Utsmani, mereka lebih memajukan kemiliteran mereka daripada pendidikannya. Bagi mereka, kemiliterannya adalah satu hal yang terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dengan orientasi penaklukan Konstantinopel, mereka membuat menjadi bersemangat untuk menjadikan kerajaan Turki Utsmani menjadi simbol kejayaan Islam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.